Halo, kembali lagi di channel saya membahas mengenai Three.js. Untuk di materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari debug UI. Debug UI itu seperti apa? Debug UI itu semacam control panel ya di dalam scenes. Fungsi dari control panel ini bertujuan untuk ketika kita mengubah suatu objek atau mengubah di dalam scenes ini tanpa mengubah di dalam script. Jadi ketika kita mau mengubah color di objek ini, kita bisa mengubah secara langsung di control panel ya, tanpa mengubah di script. Ataupun juga kita mau mengubah position dari objek ini, kita bisa mengubahnya melalui control panel dari debug UI tanpa mengubah script yang sudah kita buat. Jadi sangat cocok ya fungsi ini ketika kita mau mempresentasikan ke klien dengan project yang sudah kita buat. Jadi tinggal memilih control panel yang disediakan, lalu kita bisa mempresentasikan project yang sudah kita buat ke klien. Selain itu juga kita dapat memudahkan untuk mencari ya objek yang sangat cocok untuk kita gunakan di dalam scenes tanpa kita mengutak-atik berulang kali di script. Nah, sebenarnya di debug UI ini library-nya sangat banyak ya. Salah satu yang nanti saya akan gunakan yaitu .UI. .UI itu sangat populer ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah pakai atau yang belum. Jadi .UI itu semacam control panel di scenes ya. Selain itu juga selain .UI ada macam-macam, ada control panel, ada control kit. Nanti saya akan cantumkan di bawah deskripsi ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba control panel apa aja yang sangat cocok untuk ditampilkan di dalam scenes. Untuk di materi kali ini saya akan mencoba menggunakan .UI. Oke, dikarenakan di project yang sudah kita buat ini menggunakan environment webpack dan node module, pastinya kita menginstal modul package.ui ya. Kita cek aja di browser apakah ada npm.gui. Nah, jadi ada ya teman-teman ya, kita melakukan instalasi dengan package yaitu npm i.gui, atau juga teman-teman bisa mendownload .ui di halaman ini ya dan melakukan koneksi di sini di halaman HTML-nya pastinya. Tapi untuk project kali ini kita menggunakan perintah ini ya. Oke, langsung saja kita buka code editornya. Di sini kita langsung aja melakukan instalasi untuk package.gui-nya, yaitu dengan mengetik npm i.gui test save. Jadi seperti ini, kita tekan enter. Oke, setelah sudah terinstall di project yang kita buat, lalu kita mengecek apakah sudah terinstall dan sudah masuk di package.json. Rupanya sudah masuk ya teman-teman ya. Kita bisa cek di sini bahwa sudah ada package.gui. Oke, kita langsung saja menjalankan perintah npm run dev. Kita cek. Oke, berjalan seperti biasa. Kita nyalakan console log-nya. Oke, setelah sudah berjalan project yang sudah kita buat, lalu kita melakukan import .ui-nya ya. Ketik aja import bintang sdet from .gui. Ya, di sini sudah ada, tinggal diklik. Kita cek apa aja sih modul untuk .gui. Console log aja ya, mungkin teman-teman. Console log that. Kita cek apakah isinya yang terkandung. Oke, di sini di console log-nya sudah tampil ya, berarti menandakan bahwa
package.gui-nya ini sudah terinstall di dalam project kita. Kita bisa lihat di modulnya ini ada macam-macam ya. Ada GUI, control, color, default, DOM, GUI dan oke, setelah sudah kita melihat di console log-nya bahwa sudah terkoneksi project yang sudah kita buat, langkah selanjutnya kita membuat atau memanggil .ui-nya di dalam scenes. Untuk tahap pertamanya kita mengetik new.ui-nya, yaitu sebelum di scenes yang sudah kita buat. Langsung saja kita buat variable const variable GUI sama dengan new.gui. Ya, seperti ini ya. Setelah sudah membuat inisiasi baru di .gui-nya, langkah selanjutnya kita membuat dengan menambahkan parameter apa aja yang akan kita gunakan. Untuk membuatnya kita taruh di setelah scenes yang sudah kita buat ya. Jadi letaknya di sini. Bukan di sebelumnya ya, karena nanti bakal ada error. Sebaiknya kita taruh setelah scenes yang sudah kita buat. Oke, kita langsung saja, yaitu GUI.add. Jadi fungsi dari GUI.add ini adalah kita menambahkan parameter di dalam control panelnya. Nah, apa aja sih? Untuk pertama kita mencoba menampilkan position dari objek yang semulanya ini terletak di tengah ya. Kita akan mencoba untuk mengubah position dari Y, jadi bisa menggerakkan berdasarkan control panel yang sudah kita buat. Oke, langsung saja di scriptnya kita ketik cube, karena cube ini adalah dari mesh yang sudah kita buat ya, dimana mesh ini terdapat geometri dan material. Jadi cube ini adalah objek dari kotak ini ya. Kita ketik cube dot position, karena perintah pertamanya adalah saya akan mencoba untuk memindahkan objek berdasarkan sumbu X. Kita coba cube dot position X dot min dot max dot step 0.01. Oke, jadi di dalam control panel ini saya melakukan parameter min, max, dan step. Min ini kita lebih condong positionnya itu minimal -3 dan maksimal 3. Step ini adalah ketika memindahkan objek ini kita ambil per stepnya adalah 0.01. Ketika kita cek bahwa control panelnya sudah ada ya, jadi X dengan bermulanya itu adalah angka 0 ya. Ketika kita bergeser ke kiri akan berpindah objeknya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa mengubah selain sumbu X. Mungkin aja kita coba sumbu Y dan sumbu Z. Ya, jadi kita coba ya, sumbu X seperti ini bergerak dari sisi kiri kanan, sumbu E dari atas bawah, dan sumbu Y dari depan dan belakang. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa bingung nih, kenapa dinamakan X, Y, Z. Nah, mungkin teman-teman mau mengubah katanya X ini diganti dengan white. Mungkin misalnya gampang aja kita ketik aja dot name white. Ya, jadi agar memudahkan proses develop ya, atau mempresentasikan ke klien tanpa nulis X atau Z ini ya.
Oke, untuk langkah selanjutnya kita mencoba mengubah color defaultnya ini yang sebelumnya saya settingkan itu. Ini untuk color ya, color orange ya. Nah, bagaimana sih kita mencoba untuk mengubah berdasarkan that GUI-nya ini? Kita membuat sebuah parameter ya, dimana di dalam parameter ini terdapat color default yang sudah kita buat ya, yaitu color yellow. Oke, kita langsung saja kita buat sebuah parameter dimana di dalam parameter itu kita menginisiasikan color 500. Jadi seperti ini. Nanti kita memanggil parameter ini di dalam GUI add. Oke, di that GUI ini kita mengambil perintah GUI .add color ya, dimana fungsi add color ini yaitu memanggil objek untuk mengubah atau menambahkan color di dalam control panel. Oke, setelah sudah mengetik add color, kita memanggil parameter. Nah, di dalam parameter ini kita memanggil color. Oke, kita coba. Ternyata masih error ya. Rupanya saya kurang menambahkan pagar ya. Seperti ini, kita coba. Ya, sudah muncul ya di control panelnya bahwa colornya itu pagar FFA, yaitu color, tapi tidak mengubah ya objeknya ya, jadi masih tetap colornya orange. Nah, cara kita untuk mengubah colornya ini sesuai dengan control panel ini adalah fungsi dari onChange. OnChange itu seperti apa? Ini adalah untuk mengubah setiap kita mau mengubah color ya, yaitu adalah fungsi onChange. Ketik aja onChange. Di dalam onChange ini saya mau membuat sebuah function, dimana di dalam function ini saya akan memanggil sebuah material, dimana material ini itu adalah mesh basic material ya, material.color.set. Fungsi dari set ini berdasarkan dari dokumentasi Three.js itu adalah untuk mengeset color di dalam suatu objek. Jadi fungsi set seperti itu. Di dalam fungsi set ini saya akan memanggil sebuah parameter, di mana parameter color. Nah, selanjutnya kita mengubah color defaultnya ini berdasarkan parameter color. Oke, kita coba apakah berhasil. Iya, berpindah ya colornya berdasarkan control panel. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mencoba untuk menghilangkan objek ya. Mungkin adalah salah satu fitur ketika kita tidak mau menggunakan objek itu, tinggal melakukan perintah visible dengan cara seperti ini ya, GUI.add cube, karena kita mau menghilangkan sebuah cube ya, dengan perintah visible ya. Ketika kita mengklik maka akan hilang ya. Jadi di dalam .GUI itu dia sudah tahu ya, ketika kita ada perintah visible maka akan muncul seperti boolean ya, true and false.
Selain itu juga kita juga bisa mengganti cube dengan wireframe. Ada error. Rupanya di wireframe itu yang diubah itu adalah materialnya ya. Ketik aja material. Seperti itu, kita cek. Ketika kita klik, maka terlihat seperti ini cube-nya ya, seperti terlihat wireframe. Oke, seperti itu. Selain itu juga kita bisa melakukan perintah di dalam sebuah parameter ya. Contohkanlah, saya ingin mencoba ketika kita mau mengklik, maka objeknya ini akan berputar. Caranya seperti apa? Di parameter ini kita akan menambahkan suatu parameter yaitu spinner. Untuk kali ini saya akan menggunakan spinner dari Gizap ya, library Gizap. Untuk itu saya mencoba menginstal Gizap terlebih dahulu. Gizap save. Oke, setelah coba menjalankan program, selain itu kita menambahkan fungsi dari Gizap .do cube .rotation. Karena saya mau menambahkan fungsi dari spinner di dalam Gizap itu, saya ada perintah cube rotation ya. Jadi ketika kita mengklik spinnernya, maka objeknya akan berputar. Di dalam selain itu, coba duration, karena rotasinya saya mau mencoba durasi selama 1 detik. Selain itu, rotasi yang saya akan ubah adalah sumbu Y. Kita coba 10 kali. Selain itu, kita tambahkan di GUI.add parameter speed. Kita coba. Ketika kita klik, maka objeknya akan berputar ya. Tapi ketika kita klik lagi berulang kali, tidak bisa ya. Maka dari itu kita tambahkan di sumbu Y nya itu adalah cube rotation min Y, karena saya akan mengubah di sumbu Y ditambah 10. Jadi ketika saya mau klik di spinner, maka akan diklik berkali-kali. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa berkreasi ya. Jadi berbagai macam alat tebak UI ini, salah satunya yaitu .GUI. Jadi teman-teman bisa dipraktekkan. Selain itu juga mungkin agak terganggu ya ketika kita merefresh objek, .GUI-nya ini muncul terus. Ada di sini kita ada perintah yaitu close.true. Maka karena ini adalah sebuah objek, maka ketika kita mau merefresh, .GUI ini akan langsung tertutup. Selain itu juga kita bisa mengubah white-nya ini agak lebih besar ya, karena secara settingan default ini terlihat sangat kecil. Itu gampang aja, kita bisa melakukan white 600, jadi terlihat lebih lebar lagi ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi .GUI nya. Teman-teman bisa melakukan sekreatif mungkin ya. Untuk di materi selanjutnya, kemungkinan saya akan mencoba untuk material apa aja yang ada di Three.js. Mungkin itu saja dari saya untuk materi kali ini. Untuk itu, terima kasih dan sampai jumpa.